Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat meski harus belajar dari rumah. Kali ini bersama Kak Reska dari Puskesmas Jati akan memberikan tutorial pengisian Google Form pemeriksaan kesehatan usia anak sekolah dasar dan menengah. Pasti nih, ada yang bertanya, kenapa kita nggak langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas dari puskesmas ke sekolah-sekolah, Kak? Pertanyaan yang bagus. Kakak jawab ya. Mengacu pada surat edaran Dirjen Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Keluarga era pandemi COVID-19 tanggal 28 Mei 2020 dan mengikuti himbauan Kemendikbud surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan corona pada satuan pendidikan, maka tidak memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka untuk mencegah peningkatan penyebaran penyakit COVID-19 ini. Oleh karena itu, dengan tetap memperhatikan status zona daerah dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, maka pemeriksaan kesehatan dengan Google Form ini adalah pilihan yang terbaik saat ini. Oke, sudah mengerti kan adik-adik? Langsung aja ya, untuk pengisian Google Form pemeriksaan kesehatan, adik-adik bisa langsung klik link yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah. Muncul tampilan sebagai berikut: formulir pemantauan kesehatan anak usia sekolah dan remaja pada masa pandemi COVID-19. Untuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 3, boleh minta bantuan ayah, bunda, kakak, atau saudara untuk mengisi formulir ini. Alamat email boleh menggunakan punya adik-adik sendiri atau yang lain. Yang penting alamatnya menggunakan @gmail.com. Nama sekolah nanti kita sesuaikan dengan sekolah adik-adik, tinggal klik aja. Kelas disesuaikan ya. Nama lengkap sesuai absen. Ini contoh aja. Untuk jenis kelamin, langsung klik aja tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun. Umur, misal 7 tahun. Nih, nanti adik-adik bisa lihat dari nomor kartu keluarga atau kartu anak bagi adik-adik yang belum punya KTP. Misalnya aja, dilanjut nomor kartu BPJS. Bagi yang belum punya kartu BPJS, ditulis aja angka 0. Kalau punya, disesuaikan ya. Alamat tempat tinggal ditulis lengkap. Misal Jalan Hayam Wuruk, RT 3, RW 2, Jati. Untuk keterangan tempat tinggal saat ini, pilih aja sesuai dengan kondisi. Nomor HP bisa dicampurkan salah satu nomor HP orang tua atau punya adik-adik sendiri. Kedua adalah sesi pemeriksaan kesehatan. Karena nanti pertanyaannya cukup banyak, boleh deh adik-adik ambil camilan dulu biar nggak bosen nanti dengarkan suara kakak ini. Pertanyaan pertama adalah jenis disabilitas. Disesuaikan kondisi ya, bisa diklik di tidak disabilitas. Untuk riwayat kesehatan diri, apakah adik-adik punya riwayat alergi, asma, riwayat cedera berat, riwayat pingsan, riwayat transfusi berulang, kelainan bawaan, hipertensi, diabetes mellitus atau kencing manis, kolesterol, dan penyakit lain? Jika tidak, langsung klik aja di option tidak. Pertanyaan berikutnya, riwayat kesehatan keluarga atau orang tua. Hampir sama, adakah keluarga yang punya riwayat penyakit TBC atau tuberkulosis, diabetes mellitus, hepatitis, asma, hipertensi, kolesterol, dan penyakit lainnya? Jika tidak, klik aja di option tidak. Pertanyaan, pentingkah imunisasi untuk anak sekolah? Bisa dipilih option penting atau tidak.
Jika menurut adik-adik imunisasi tidak penting, tolong berikan alasannya ya. Jika penting, tulis aja tetap penting. Pertanyaan tentang riwayat imunisasi. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Sesuaikan option pilihan sesuai dengan kondisi adik-adik saat ini. Misal untuk adik kelas 1 atau umur 7 tahun, pastinya imunisasi dasar lengkap sudah dipenuhi. Klik aja di option ya. Yang lain bisa tidak atau belum. Sebagai catatan, untuk kelanjutan pertanyaan, yakni suhu tubuh, frekuensi nafas, frekuensi nadi, berat badan, dan tinggi badan, yang membutuhkan alat seperti termometer, timbangan, ataupun alat ukur tinggi badan, bisa adik-adik catat. Mungkin yang tidak punya alat-alat tersebut, menyempatkan waktu untuk ke sekolah, atau pinjam kepada saudara, agar dapat mengisi jawaban sesuai kondisi adik-adik sekarang. Suhu tubuh diisi contoh 37 derajat Celcius. Frekuensi napas, hitung berapa kali kamu bernafas dalam 60 detik. Hitung misal 24 kali per menit. Nadi bisa memperhatikan prosedur pengukuran denyut nadi berikut. Berat badan, berikut prosedur pengukurannya. Dan catat hasilnya. Misal 40 kg. Untuk tinggi badan, pengukuran tersebut biasanya dalam satuan cm. Nanti adik-adik ubah ya, misal tinggi badan Ani 150 cm. Maka sama dengan 1,5 meter. Lingkar perut bisa memakai metelin atau pita pengukur. Barangkali ibu adik-adik punya, biasanya yang biasa dipakai untuk mengukur baju itu loh adik-adik. Bisa langsung dituliskan jawabannya. Berlanjut ke pertanyaan pemeriksaan fisik. Minta bantuan orang tua atau dewasa lainnya untuk memfoto bagian dalam kelopak mata kanan atau kiri kamu sesuai posisi contoh gambar berikut. Langsung tambahkan file. Pertanyaan berikutnya, apakah warna bagian dalam kelopak bawah mata kamu pucat atau merah muda? Klik aja sesuai kondisi. Adakah gejala atau tanda anemia sebagai berikut? Apakah kamu sering merasa pusing atau merasa ingin pingsan? Apakah kamu sering merasa mengantuk? Apakah kamu sering merasa susah berkonsentrasi? Klik sesuai kondisi. Selanjutnya, apakah dalam 3 bulan terakhir kamu pernah periksa kadar HB atau hemoglobin? Kalau tidak, option tidak. Untuk kesehatan mata, ada beberapa pernyataan. Mata perih atau merah dan bengkak, tidak dapat melihat atau membaca dengan baik atau kabur, menggunakan kacamata, mata juling, tidak dapat membedakan warna dengan baik. Pilih sesuai option. Ya atau tidak. Langsung klik aja ya. Yang penting terisi semua. Lalu ada pertanyaan, berapa lama kamu menonton TV atau melihat gadget seperti HP atau tablet dan melihat layar komputer dalam 1 hari, dalam jam? Totalnya kira-kira 4 jam deh. Langsung aja ditulis. Lanjutnya, berapa jarak mata kamu dengan buku atau bahan bacaan pada saat kamu membaca sehari-hari? Dalam sentimeter. Kurang lebih 30 cm. Selanjutnya, berapa jarak saat kamu menonton TV dengan layar TV dalam meter? Dikira-kira aja berapa meter? Boleh ditulis sekitar 3 meter.
Apakah kamu dapat menyebut angka pada tes hitung jari sesuai prosedur berikut? Bisa minta bantuan ayah ibu ya, karena ini tidak bisa dilakukan sendiri. Sambil dibaca prosedur pengukuran tes hitung jari. Jika sudah, nanti ada penyataan 3 meter, 6 meter. Adik-adik bisa melihat jelas atau iya, sama samar atau tidak. Jika langsung aja dipilih. Untuk masalah kesehatan telinga atau pendengaran, ada beberapa penyataan, yakni tidak merespon bila ada suara keras, tidak mendengar bila dipanggil, tidak dapat mendengar dengan jelas, keluar cairan dari telinga, telinga terasa tertutup atau tersumbat, terdapat kotoran telinga atau yang kita sebut namanya dengan serumen, dan ada nyeri telinga. Klik aja ya sesuai kondisi. Selanjutnya, volume saat menonton TV atau mendengarkan radio, kecil, sedang, atau keras. Apakah orang tua kamu saat berbicara atau memanggil kamu sering dengan berteriak? Klik langsung. Bagaimana kamu menjelaskan keadaan kesehatan gigi dan gusi kamu? Beberapa opsi di antaranya sempurna, sangat baik, baik, rata-rata, buruk, sangat buruk. Dipilih sesuai kondisi. Selanjutnya yakni minta bantuan orang tua atau orang dewasa lainnya untuk memfoto kondisi gigi kamu sesuai dengan posisi di bawah ini. Tampak depan, tampak samping, tampak atas dan tampak bawah. Lalu tambahkan di file. Untuk kesehatan gigi dan mulut, apakah ada gigi kamu yang terasa sakit? Apakah gusi kamu bengkak dan terasa sakit? Isi sesuai pilihan ya. Selanjutnya, seberapa sering kamu merasakan sakit gigi atau perasaan tidak nyaman pada gigi kamu selama 12 bulan terakhir? Seberapa sering kamu datang ke dokter gigi selama 12 bulan terakhir? Opsinya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali atau lebih dari 4 kali. Tidak pernah datang ke dokter gigi selama 12 terakhir, kemungkinan karena kondisi pandemi, adik-adik merawat gigi di rumah dengan baik, jadi tidak perlu selama tidak ada yang mendesak. Apa alasan kamu datang ke dokter gigi terakhir kali? Jika kamu tidak ke dokter gigi dalam 12 bulan terakhir, pilih lanjut nomor selanjutnya. Jawaban sebelumnya tidak pernah, jadi yang jawab ini boleh dipilih option tidak periksa. Pertanyaan berikutnya, seberapa sering kamu membersihkan gigi kamu? Tidak pernah, berapa kali dalam 1 bulan, beberapa kali dalam 1 minggu, sehari, disesuaikan kondisi ya. 2 kali atau lebih dalam sehari. Apakah kamu menggunakan alat pembersih gigi atau gusi di bawah ini? Pilihannya sikat gigi, tusuk gigi kayu, tusuk gigi plastik, pedang gigi, atau siwak. Selanjutnya, apakah kamu menyikat gigi dengan pasta gigi? Ya, atau tidak. Kesehatan kulit. Untuk kesehatan kulit, ada beberapa pernyataan, yakni adakah bercak putih atau merah? Apakah pada bercak putih atau merah tersebut mati rasa? Jika tidak, langsung aja klik di option tidak. Selanjutnya, perilaku cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ada beberapa option, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, atau tidak pernah. Sebelum makan, sesudah makan, setelah dari toilet atau kamar mandi, setelah bermain atau beraktivitas, dan setelah memegang hewan. Selanjutnya, perilaku mandi, yakni beberapa option 2 kali dalam sehari atau misal pagi dan sore atau lebih.
1 kali dalam sehari atau kurang dari 1 kali dalam sehari. Langsung dipilih. Untuk perilaku cuci rambut atau keramas, langsung disesuaikan ya, setiap hari, seminggu 2 kali atau lebih, atau seminggu sekali. Perilaku gunting kuku, seminggu 1 kali, 2 minggu 1 kali, atau sebulan sekali. Selanjutnya ya ini makan makanan bergizi. Kita tanyakan beberapa pernyataan yakni untuk sarapan setiap pagi, selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Langsung pilih sesuai kondisi ya. Makan makanan sumber karbohidrat setiap hari seperti nasi, mie, singkong, ketela, dan lain-lain. Makan makanan berprotein setiap hari seperti daging, ayam, ikan, telur, dan lain-lain. Makan sayur dan buah setiap hari, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Berikut ada pertanyaan, berapa kali kamu makan besar setiap hari? Misal, 3 kali. Untuk berapa kali kamu makan selingan atau snack setiap hari? Kakak kasih contoh 2 kali. Apakah kamu selalu melakukan olahraga atau aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari? Contoh, aktivitas fisik itu bisa membersihkan rumah, bermain, menyapu, mengepel, atau mencuci, bahkan membantu ibu memasak. Jika iya, klik di option ya. Berikut tambahan pertanyaan untuk siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6. Wajib dijawab ya bagi siswa-siswi tersebut. Apakah siswa-siswi pernah melakukan tes kebugaran jasmani atau lari 1 km? Berapa kali dalam setahun siswa-siswi melakukan tes kebugaran tersebut? 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan, atau 1 tahun sekali? Di manakah melakukan tes kebugaran tersebut? Di lapangan, di alun-alun, atau yang lain? Misal yang lain, di halaman rumah. Barangkali adik-adik halaman rumahnya luas, jadi nggak perlu jauh-jauh ke lapangan untuk alun-alun. Apakah Anda merokok? Utamanya laki-laki ya, pertanyaan ini harus dijawab. Apakah anggota keluarga ada yang merokok atau terpapar asap rokok? Klik sesuai kondisi. Apakah kamu mengetahui dan pernah mencoba berikut ini? Minum minuman beralkohol atau minuman keras, pil ekstasi, sabu-sabu, ganja, dan heroin. Capek ya adik-adik? Pasti ada yang sudah mulai bosan. Boleh nih digerakin kakinya, tangannya, biar lebih fresh lagi sebelum memasuki sesi terakhir. Oke, kalau sudah, kakak lanjut ya. Pertanyaan masa pandemi COVID-19. Apakah kamu merasakan gejala seperti ini? Batuk, demam, lebih dari 37,3 derajat Celcius, nyeri tenggorokan, sesak nafas, flu atau pilek, dan diare. Sesuaikan kondisi ya. Jika tidak, langsung aja diklik di option tidak. Apakah saat ini ada orang tua atau orang yang tinggal serumah dengan kamu? Dengan beberapa pernyataan, kontak erat dan isolasi mandiri atau memiliki riwayat kontak dengan penderita COVID-19. Suspek COVID-19 dan isolasi mandiri atau memiliki gejala dan 14 hari terakhir memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah dengan transmisi lokal. Positif COVID-19 namun isolasi mandiri, positif COVID-19 dan dirawat di rumah sakit, atau meninggal karena COVID-19. Selanjutnya, pertanyaan, apakah kamu keluar rumah selama masa pandemi COVID-19 ini? Selalu di rumah, keluar di rumah hanya untuk sekolah atau belajar, keluar rumah bila betul-betul diperlukan,
misal membantu keluarga membeli bahan pangan atau keluar ke tempat umum, rumah teman, tempat makanan, taman, dan tempat olahraga. Selanjutnya, jika keluar rumah, apakah kamu menggunakan masker, menjaga jarak atau menerapkan physical distancing, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan berbasis alkohol, langsung mandi dan mengganti pakaian setelah bepergian. Gangguan kecemasan terkait COVID-19. Gangguan kecemasan terkait COVID-19. Apakah mengalami gangguan tidur selama 1 minggu terakhir? Apakah saat ini mengalami cemas terkait COVID? Dan pertanyaan terakhir, sebutkan penyebab permasalahan kecemasan atau gangguan tidur yang kamu rasakan saat ini. Jika tidak merasakan gangguan apa-apa, tulis saja tidak ada. Tulis, langsung aja kirimkan atau submit dan klik kirim. Oke adik-adik, demikian pengisian Google Form pemeriksaan kesehatan. Semoga adik-adik lebih mengerti dengan tutorial ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Semoga kita sehat selalu. Semangat sehat, 3M, ingat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.